Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Kimia Organik Polifungsi dengan topik yaitu enolat dan karbonion. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan ion enolat. Ion enolat itu dapat terbentuk ketika hidroksil, ya, gugus hidroksil pada suatu enol dia melepaskan suatu proton atau ion hidrogen sehingga terbentuk eh, sehingga bentuk suatu nukleofilik yaitu pada atom karbon. Nah, pembentukan muatan negatif pada atom karbon ini dinamakan sebagai enolat atau ion enolat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana eh, kemudahan suatu hidrogen pada posisi alfa terhadap gugus karbonil itu bisa lepas sebagai proton. Jadi bisa kita lihat di sini ada suatu senyawa, contoh ini adalah senyawa turunan 1,3 di karbonil. Nah, ini adalah senyawa 1,3,5 senyawa trikarbonil. Nah, kedua senyawa ini mereka terdapat hidrogen alfa terhadap gugus karbonilnya. Jadi untuk yang sebelah sini dia alfa terhadap karbonil yang sebelah pada posisi nomor 3 dan juga maaf, dia alfa terhadap karbonil pada posisi nomor 1 dan juga alfa terhadap karbonil di posisi nomor 3. Nah, pada senyawa 1,3,5 trikarbonil dia terdapat dua karbon yang memiliki hidrogennya alfa. Jadi sebelah sini juga hidrogennya tuh alfa ya terhadap suatu karbonil. Nah, nanti akan saya jelaskan keasaman hidrogen hidrogen alfa yang berada di posisi ini dengan ketika dia diapit oleh kedua gugus karbonil. Nah, jadi di sini faktor apa sih yang mempengaruhi kemudahan proton untuk lepas? Untuk lepas, yaitu pertama karena adanya efek induksi. Nah, jadi efek induksi itu dia menggambarkan terjadinya polaritas suatu ikatan karena adanya kerapatan elektron. Nah, biasanya ketika atom itu dekat dengan suatu atom yang elektronegatif, ya. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat dua gugus karbonil. Kedua gugus karbonil ini dia berikatan dengan atom oksigen yang keelektronegatifannya itu sangat tinggi, sehingga membuat atau melemahkan ikatan karbon dengan hidrogen yang berada pada posisi alfa terhadap kedua karbonil ini. Jadi eh, kita paham nih bahwa di sini muatannya parsial negatif, sedangkan di bawahnya ini adalah muatannya parsial positif, sehingga mendorong atau menginduksi karbon yang di sebelahnya juga menjadi bermuatan positif. Akibatnya, akibatnya ikatan antara karbon dengan hidrogen ini dia semakin lemah. Karena dia semakin lemah akibat ditarik oleh oksigen ini, karena dia semakin lemah, maka hidrogen itu mudah untuk lepas sebagai proton dan meninggalkan eh, elektronnya itu di karbon, sehingga karbonnya ini bisa membentuk ikatan rangkap antara C dengan C, kemudian ikatan rangkap ini bisa ke O kembali. Nah, kemudian kita lihat ya, akibat pelepasan suatu hidrogen pada posisi alfa terhadap gugus karbonil ini, maka dapat terjadi resonansi. Nah, jadi awalnya dia membentuk ikatan rangkap pada C yang sebelah kiri, kemudian terjadi juga resonansi antara C dengan O, kemudian kembali lagi bisa juga membentuk ikatan rangkap di posisi sebelah kanannya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada tiga gugus yang terlibat pada proses resonansi ini, yaitu oksigen, karbon, dan juga oksigen. Kalian paham bahwa jika suatu struktur mengalami resonansi, artinya struktur itu stabil. Jadi bisa kita lihat, jika kita bandingkan kekuatan asam hidrogen alfa yang berada di posisi gamma ini ya, atau alfa terhadap karbonil yang sebelah sini. Kita lihat ya di sini, dia tidak bisa apa ya, dia un- untuk struktur resonansinya itu dia hanya sedikit sekali ya, hanya terlibat itu antara karbon dengan oksigen yang sebelah sini saja. Berarti cuma satu saja ya strukturnya. Satu ini ke sini hanya dua ya. Jadi satu kemudian dia pindah ke sini, kemudian kembali lagi, kembali lagi. Jadi di sini bisa kita lihat jika lepas proton itu di posisi
karbon yang berada di sebelah kanan ini, maka struktur resonansi atom yang terlibat pada struktur resonansi itu hanya dua atom, yaitu satu dan dua ini. Nah, sedangkan jika hidrogen alfa itu lepas pada posisi karbon diapit oleh dua gus karbonil, maka bisa melibatkan tiga jenis atom untuk terjadinya suatu resonansi. Ya. Resonansi itu atau suatu senyawa itu akan lebih stabil jika banyak atom yang terlibat dalam struktur resonansi tersebut. Nah, jadi berdasarkan hal itu sudah kita ketahui bahwa karbon yang di sini memiliki hidrogen yang lebih asam dibandingkan dengan karbon yang berada di posisi ujung. Karena apa? Karena yang pertama dia diapit oleh kedua gugus karbonil yang bermuatan elektronegatif sehingga dia menjadi lemah, benar-benar lemah ikatannya antara karbon dengan hidrogen sehingga dia mudah lepas. Ketika hidrogen itu lepas, maka akan terjadi namanya suatu resonansi. Nah, di sini juga ketika terjadi resonansi melibatkan tiga atom sehingga senyawanya itu lebih stabil. Nah, selanjutnya di sini disampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian baca di sini, bagaimana keasaman hidrogen alfa kayak gitu. Kemudian bisa distabilkan karena adanya suatu resonansi. Kemudian bagaimana eh, suatu suatu efek induktif suatu efek induksi itu bisa mempengaruhi pelepasan dari hidrogen alfa. Bisa kalian baca yang di keduanya ya. Nah, ini kira-kira secara alami pembentukan itu terjadi nggak sih? Nah, ternyata secara alami, keberadaan alami itu juga terjadi pelepasan pelepasan senyawa pelepasan suatu hidrogen itu juga bisa terjadi di sini ya, bisa kita lihat. Nah, ini suatu enol dia menjadi suatu keton. Ya, jadi sering kita dengar ketoenol, yaitu karena pembentukan senyawa keton menjadi senyawa enol dan senyawa enol kembali lagi menjadi suatu keton. Itu terjadi di mana? Itu terjadi di senyawa vitamin C. Jadi di sini adalah awalnya suatu enol, kemudian hidrogennya lepas ya, nanti hidrogennya itu akan lepas karena oksigennya bermuatan positif. Jadi awalnya pas PEB yang ada di oksigen ini akan membentuk ikatan rangkap. Kemudian terjadilah suatu resonansi pergerakan elektron sampai di O-nya menjadi negatif. Selanjutnya, untuk menstabilkan muatan positif pada oksigen, maka hidrogennya akan lepas, makanya terbentuklah suatu keton. Ya. Kemudian nanti kembali lagi nih, PEB-nya kembali lagi untuk ikatan rangkap dengan C dengan O, ikatan rangkapnya kembali lagi ke C sebelah sini. Kemudian yang ikatan rangkap ini akan kembali lagi menangkap hidrogen, kayak gitu. Jadi ketonnya kembali lagi menjadi enol. Makanya ini semua ada strukturnya struktur resonansi kayak gitu kan. Ini ada struktur resonansi, ini juga kesetimbangan. Artinya keadaan ini bisa bolak-balik kayak gitu ya, bisa bolak-balik. Nah, ini kita kenal dengan karbokation. Pasti kalian sudah sangat mengenal apa itu karbokation dan juga senyawa-senyawa apa yang bisa menghasilkan karbokation. Nah, senyawa karbokation itu adalah karbon yang bermuatan positif sehingga nanti dia akan bersifat sebagai elektrofil. Oke. Nah, sekarang mengapa sudah kita jelaskan sebelumnya suatu karbon itu dia bisa menjadi positif ketika dia berikatan dengan suatu halogen. Makanya sering kita sebut sebagai alkil halida, ya, alkil halida. Nah, suatu halida yang elektronegatifannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan karbon, maka halida ini akan lepas ya, membawa elektron pada ikatannya sehingga karbonnya kehilangan elektron, maka dia bermuatan positif menjadi karbokation, halidanya menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian untuk menjadikan suatu karbon itu menjadi karbokation itu sangat mudah ya. Jadi keberadaannya itu sangat berlimpah ya. Jadi cukup kita punya senyawa akil halida, banyak sekali pilihannya. Atau ketika karbon dia menjadi suatu karbonil, secara otomatis dia langsung menjadi pusat penyerangan, dia langsung menjadi elektrofil. Di sini partial negatifnya, di sini partial positifnya. Ini sudah kita pelajari ketika kita mempelajari aldehid dan keton pada eh, pertemuan yang kemarin. Nah, kemudian bagaimana nih cara membuat suatu karbon supaya dia memiliki sifat sebagai bersifat sebagai nukleofil yaitu ya atau karbanion. Nah, caranya sudah kita kenal juga ada beberapa cara. Yang pertama,
dengan mendekatkan karbon dengan suatu alkali ya, suatu logam. Sehingga nanti logam ini kan bermuatan positif, maka akan menginduksi karbonnya bermuatan negatif. Jadi akan menghasilkan karbon yang nukleofil. Kemudian karbanion ini merupakan tadi ya, karbanion ini merupakan sejenis karbon yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga nanti dia bisa bersifat sebagai basa Lewis yang bisa menyerang suatu elektrofilik. Nah, kemudian strukturnya itu dia trigonal planar ya. Ya, oke, maaf, dia ini merupakan geometrinya trigonal piramida. Jadi geometrinya merupakan trigonal piramida. Selanjutnya dia sebagai suatu basa Lewis. Regensi apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan suatu karbonium ya, atau karbon yang negatif atau karbon yang bersifat sebagai nukleofil, yaitu pertama-tama sering kali kita menggunakan regen Grignard, yaitu kita mereaksikan suatu alkil dengan suatu MgBr ya. Suatu MgBr maka nanti akan menghasilkan suatu karbon yang bermuatan negatif. Dia akan bermuatan negatif. Kemudian ada juga beberapa regensia lain yang bisa kita gunakan untuk membangun molekul-molekul yang kompleks, yaitu bisa juga dengan enolat, garam senyawa karbonil yang mengandung karbon nukleofilik. Nah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana nih hal-hal apa saja yang mempengaruhi keasaman hidrogen alfa terhadap suatu karbonil. Ya, jadi kita ulang kembali, di mana sebuah hidrogen itu yang berposisi alfa terhadap gugus karbonil, maka dia akan bersifat asam. Dia mudah lepas sebagai proton dan dapat kita singkirkan dengan suatu basa yang kuat. Nah, hidrogen dengan posisi alfa itu bersifat asam terutama karena adanya stabilisasi resonansi dari ion enolat. Jadi kita juga sudah bisa membedakan bahwa hidrogen pada posisi alfa yang diapit oleh dua karbonil itu dia lebih asam dibandingkan dengan hidrogen alfa yang hanya terdapat satu gugus karbonil saja. Itu karena efek induksinya itu yang melemahkannya itu dua kali lipat. Yang kedua karena atom yang terlibat di suatu resonansi itu lebih banyak ya dibandingkan jika hidrogen alfanya hanya terikat dengan satu gugus karbonil saja. Nah, ini adalah regensia lainnya, yaitu yang bisa kita dapatkan karbon sebagai nukleofil ya. Yaitu ada ion asetilida ya, ion asetilida C dengan C ini, H ini menjadi sangat asam sehingga nanti C-nya menjadi nukleofil, hanya lepas sebagai proton, C-nya sebagai nukleofil. Atau kita mereaksikan suatu alkil dengan suatu ilida. Suatu alkil kita reaksikan dengan suatu ilida, suatu alkil kita reaksikan dengan suatu grignard akan menghasilkan suatu karbon nukleofil. Ya. Ini adalah bagaimana terjadinya suatu resonansi untuk ion enolat dari suatu aseton. Suatu alkil ya, ini suatu karbon yang nukleofil, dia akan menyerang hidrogen ya, yang alfa terhadap suatu karbonil. Kemudian selanjutnya ini akan membentuk suatu alkohol. Nah, kemudian bagaimana sih struktur resonansi yang terjadi pada suatu senyawa keton, yaitu di mana PEB ini membentuk ikatan rangkap, ikatan rangkapnya elektronnya ke O, didapatkanlah struktur seperti ini. Dan ini juga nanti kembali lagi. Ini ada suatu resonansi pada suatu aseton. Nah, karena adanya stabilisasi resonansi ini, maka aseton ini bersifat asam yang lebih kuat dibandingkan alkana. Ya jelas dong, karena alkana kan tidak mengikat atom yang elektronegatif. Alkana itu hanya karbon, hidrogen, karbon, hidrogen, karbon, hidrogen saja, tidak berikatan dengan suatu atom yang elektronegatif. Jadi tidak ada yang men-triggernya untuk menjadi partial partial positif kayak gitu ya. Atau dan juga dia juga tidak memiliki suatu karbon yang berposisi alfa terhadap suatu karbonil gitu ya. Jadi karbonil ini pengaruhnya sangat kuat sekali untuk menjadikan hidrogen yang berada di sebelahnya menjadi suatu asam. Kemudian hidrogen asam itu, jika suatu ester itu lebih sukar kita singkirkan daripada hidrogen alfa yang berada pada suatu aldehid. Karena apa? Atau suatu keton ya, karena oksigen yang terdapat pada karbonil
pada suatu ester, memang dia berperan serta dalam delokalisasi elektron. Jadi kalau yang di eh, ester itu, ester itu kan berarti O-nya tuh dua ya. Satu O-nya sebagai karbonil, satunya O-nya itu mengikat alkil. Nah, jadi nanti nanti kita akan jelaskan mengapa. Apa sih yang dimaksud dengan sulit itu? Nah, nanti kan akan dijelaskan melalui gambar ya. Kemudian dalam ester, oksigen karbonil ya, oksigen yang pada karbonil itu dalam ester, dia mengemban suatu muatan yang memang sudah parsial negatif dari delokalisasi elektron-elektron pada oksigen alkoksilnya. Oksigen yang berikatan dengan suatu alkil yang berada di sebelah kanannya itu. Ya, sehingga apa? Sehingga gugus karbonil ini agak kurang mampu mendelokalisasi muatan negatif parsialnya dari suatu enolat tersebut. Nah, seperti ini. Ini ada suatu ester. Ini ada suatu ester. Jadi suatu ester ketika dia mengalami suatu resonansi, maka terbentuk suatu struktur yang tidak stabil. Karena apa? Karena oksigen yang berikatan dengan suatu alkil atau alkoksida ini, dia menjadi bermuatan positif. Ya, nah ini artinya apa? Dia tidak stabil. Oleh karena ketidakstabilan ini, maka ester ini dia kurang asam dibandingkan dengan suatu aldehid karena ketidakmampuan membentuk suatu struktur resonansi yang stabil. Ya, maka ester itu kurang asam dibanding keton. Hidrogen alfa yang terdapat pada gus karbonil yang tunggal ini dia kurang bersifat asam jika dibandingkan dengan alkohol. Oleh karena itu, pengolahan aldehid keton atau ester dengan suatu alkoksida menghasilkan ion enolat dalam konsentrasi yang sangat rendah. Nah, jika kita inginkan konsentrasi enol yang cukup tinggi, maka kita harus menggunakan suatu basa yang kuat seperti NaNH2 atau suatu natrium hidrogen. Nah, ini adalah suatu etil asetat ya, kita reaksikan dengan suatu alkoksi, eh, alkoksida ya, alkoksida, alkali, ini kan alkil, maaf, alkil oksigen. Jadi alkoksida, nah akan menghasilkan suatu senyawa. Suatu senyawa ini ada senyawa yang baru ya. Ini ada senyawa alkoholnya. H ini didapatkan dari metilnya ujung ya. Nah, di sini akan mendapatkan suatu senyawa ion enolat, tetapi kadar ini tidak disukai. Ini ada enolatnya di sini. Maaf, ini ada suatu karbon yang bermuatan negatif atau suatu nukleofil, tetapi pembentukan ini tidak disukai. Nah, kemudian jika suatu etil asetat kita reaksikan dengan suatu basa yang kuat, satu basa yang kuat ya, walaupun dia sama-sama membentuk suatu karbon yang nukleofil, tetapi kadar ini lebih disukai ya, lebih disukai karena keberadaan basa yang sangat kuat ini. Nah, kalau seandainya keadaan ini gimana Bu? Karena di sini kan pembentukannya alkohol ya, etanol. Kita pahami bahwa etanol itu justru lebih asam dibandingkan dengan ester. Jadi nanti akan kembali lagi nih membentuk senyawa yang sebelumnya seperti ini. Nah, tetapi basa itu tidak akan melepaskan hidrogennya, jadi senyawa ini tidak akan kembali lagi membentuk senyawa yang awalnya kayak gitu ya. Jadi jadi menggunakan basa kuat itu lebih disukai dibandingkan menggunakan suatu alkali oksida ya, karena alkali oksida ini akan menghasilkan suatu produk alkohol atau bisa metanol, bisa propanol. Nah, kemudian kita ketahui etanol ini bersifat lebih asam dibandingkan dengan ester. Nah, selanjutnya jika hidrogen pada alfa itu terhadap dua gugus karbonil, muatan negatif pada anilnya itu dapat dilokalisasikan oleh kedua gugus karbon. Hidrogen alfa ini lebih asam daripada hidrogen alkohol ya awalnya. Nah, kemudian dapat diperoleh enolat dengan konsentrasi tinggi bila suatu senyawa beta dikarbonil ini kita olah dengan suatu alkoksida, dengan suatu alkoksida yang seperti ini, tetapi menghasilkan suatu produk yang kurang disukai. Jadi harus menggunakan suatu bahasa yang kuat ya. Nah, kemudian ini adalah struktur resonansi dari ion enolat. Ion enolat ini adalah senyawa turunan 1,3 dikarbonil ya, dikarbonil. Nah, ini ada bentuk resonansinya.
Kita lihat, jika suatu enolat itu mengandung lebih dari satu atom karbon alfa dengan hidrogen yang dapat kita ionkan, maka dua inolat atau lebih dapat berada dalam kesetimbangan. Ya. Jadi hidrogen di sini kan ada dua ya. Hidrogennya ada dua. Jadi misalnya ketika bentuk ikatan yang sebelah ini, yang tangkapnya sebelah kiri, kemudian nanti akan dilanjutkan suatu resonansinya atau delokalisasi elektronnya dengan oksigen yang berada di sebelah kiri. Kemudian atau bisa juga kemudian ini bisa terjadi lagi eh, resonansi atau pergerak delokalisasi elektron ya ke sebelahnya, selanjutnya dilanjutkan ke oksigen yang berada di sebelah kanan. Jadi kondisi ini melibatkan tiga atom pada suatu resonansinya. Selanjutnya, ini adalah campuran kesetimbangan suatu enolat. Jadi enolat itu yang lebih stabil itu akan disukai ya. Jadi pembentukan enolat yang karbon yang diapit oleh kedua gugus karbonil itu lebih disukai ketika hanya pembentukan enolat kayak gitu atau karboyanukleofilik yang hanya yang hanya berada di posisi alfa terhadap satu gugus karbonil. Jadi tidak hanya gugus karbonil, tapi setiap gugus penarik elektron yang kuat akan menaikkan keasaman. Misalnya karbonil ini kita ganti dengan Cl, maka ini juga bisa terjadi, maaf, jika karbonil ini kita ganti dengan suatu Cl atau suatu apa nih Br misalnya suatu yang gugus penarik elektron atau NH2, nah ini juga bisa mengakibatkan melemahnya ikatan karbon dengan hidrogen sehingga hidrogennya bisa lepas sebagai satu proton. Jadi hidrogen di sini menjadi sangat asam ya. Jadi beberapa senyawa lain yang lebih asam dibandingkan dengan etanol ini bisa kita lihat. eh, ini ada suatu karbon, dia posisi alfa terhadap satu karbonil, berposisi alfa juga terhadap suatu C, C yang berikatan rangkap 3 dengan N. Nah, ini ada senyawa yang sangat asam ya. Oke, jadi dia diapit tuh dengan dua gugus fungsi yang bersifat sebagai apa ya penarik elektron. Nah, selanjutnya kita ke alkilasi ester malonat, yaitu bagaimana cara mengakilasi suatu ester malonat. Nah, di sini sudah kita pahami bahwa karbon yang berada di posisi alfa terhadap dua gugus karbonil itu hidrogennya sangat asam sehingga apa? Sehingga asam ini akan lepas ya, karbonnya menjadi negatif, maka karbon ini bisa membentuk ikatan karbon dengan karbon yang lainnya. Dia mampu menyerang alkil yang berikatan dengan suatu halogen, terbentuklah suatu reaksi alkilasi di sini. Kemudian jika kita panaskan, maka terjadi pelepasan suatu eh, karbon dioksida dengan menggunakan baut air, terbentuklah suatu asam karboksilat. Ya. Sama juga ya, misalnya untuk yang di etil malonat ini, sama juga ya di etil malonat ini juga eh, ini adalah contoh, ini adalah reaksi umumnya, ini adalah contohnya ketika kita reaksikan dengan senyawa, kita reaksikan dengan suatu etil ya, suatu etil yang eh, berikatan dengan suatu Br, maka nanti karbon nukleofil ini menyerang suatu etil ini, terjadi suatu reaksi akilasi, kemudian dipanaskan, maka akan menghasilkan suatu produknya asam karboksilat dan karbon dioksida. Tahap dari reaksi alkilasinya ini adalah jadi pembentukan karbon nukleofil dulu ya. Selanjutnya, reaksi ini merupakan reaksi SN2, di mana metil halida dan alkil halida primer memberikan rendaman yang terbaik, di mana alkil halida sekunder ini memberikan rendaman yang lebih rendah ya, karena adanya reaksi eliminasi yang menyaingi. Selanjutnya, alkil halida tersier ini memberikan produk eliminasi saja, dan alkil halida tidak reaktif pada kondisi SN2. Jadi untuk
alkilasi ester malonat ini dia menjalani reaksi SN2, yaitu reaksi konsertif ya. Reaksi konsertif. Atau terjadi secara langsung. Penyerangan penyerangan suatu nukleofil bersamaan dengan lepasnya suatu lipid group. Ya, ini adalah proses N2-nya. Karbon yang bersifat nukleofil menyerang suatu alkil, selanjutnya langsung terjadi pelepasan lipid group dan terjadi reaksi alkilasi. Produk alkilasi ini ya masih mengandung satu asam lagi. Tadi kan dia kan baru satu nih ya, PEB-nya, satu lagi kan masih ada nih, hanya tertinggal di sini. Bisa kita lanjutkan kembali reaksi alkilasinya, karena dia masih memiliki satu hidrogen yang sangat asam. Jadi bisa kita lanjutkan untuk ke alkilasi yang kedua. Oke, jadi misalnya ini contohnya, misalnya kita mau melanjutkan lagi ke alkilasi yang kedua, karbon yang bersifat nukleofil ini akan menyerang kembali suatu metil iodida. Nah, jadi terjadilah suatu reaksi alkilasi yang kedua. Hidrogen yang kedua ini tidak seasam dengan hidrogen yang pertama ya. Oleh karena itu, substitusi yang kedua ini menggunakan bahasa yang harus lebih kuat dibanding seperti NaH ya, dibandingkan dengan reaksi yang pertama. Kemudian reaksi hidrolisis dan dekarboksilasi tadi yang terjadi pada suatu alkilasi malonat kan. Yang ini kita menggunakan suatu reaksinya itu hidrolisis dan mengalami suatu dekarboksilasi, pelepasan suatu karbon dioksida ya, dekarboksilasi. Senyawa yang mempunyai gugus karboksil berposisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, ini akan mengalami dekarboksilasi bila kita panaskan. Jadi makanya tadi reaksinya itu kita melakukan pemanasan. Nah, jika ester malonat ya, baik dia tersubstitusi atau tidak, dihidrolisis dalam larutan asam yang panas, maka akan terbentuk suatu struktur dua asam beta dan dapat mengalami dekarboksilasi. Nah, ini ya contohnya. Tadi kan senyawanya tadi ini ya, senyawa tadi di mana C ini semuanya sudah mengalami reaksi alkilasi, tidak ada lagi hanya. Kemudian ketika kita panaskan, dia akan menghasilkan akan mengalami suatu reaksi hidrolisis ya. Ini O ini digantikan dengan H ya, akan mengalami suatu reaksi hidrolisis. Selanjutnya, jika pemanasan berlanjut, maka akan terjadi pelepasan atau akan mengalami reaksi dekarboksilasi, pelepasan karbon dioksida, dihasilkan suatu asam karboksilat ya. Nah, rendemen yang lebih baik dari asam karboksilat ini diperoleh bila dua ester, ini kan dua ester ya, ini kan ini adalah dua ester, maaf, ini dua ester. Jika dua ester disabunkan lebih dahulu ya dengan garam di natrium yang dihasilkan dipanaskan bersama asam dengan air. Jadi hasil ini akan lebih baik ya. Pembentukan suatu asam karboksilat itu akan lebih baik jika ester yang ini kita sabunkan dulu, kita reaksikan dengan suatu NaOH, maka akan terbentuk suatu penyabunan, reaksi penyabunan atau saponifikasi. Selanjutnya kita reaksikan dengan suatu asam, tetap kita lanjutkan dengan pemanasan, maka akan menghasilkan suatu karboksilat. Nah, bagaimana jika produk itu dekarboksilasinya itu tidak diinginkan, tetapi dua asamnya saja yang kita inginkan. Jadi caranya eh, dua asam yang dapat diperoleh dengan penyabunan dua esternya, kemudian diikuti pengasaman larutan yang diinginkan. Dengan cara ini, tidak dikenakan pemanasan dan asam tersebut tidak cenderung mengalami dekarboksilasi. Jadi, setelah kita kita dapatkan ya ini dua ester ya, setelah kita mendapatkan dua ester, kemudian kita panaskan terlebih dahulu dengan air, atau bisa juga kita lakukan reaksi penyabunan ya. Reaksi penyabunan setelah O ini kan nanti O- ini kan akan berikatan dengan suatu Na. Akan berikatan dengan suatu Na, kemudian kita tambahkan asam tetapi dalam keadaan dingin yang kita panaskan. Tadi ketika kita tambahkan asam, kemudian kita panaskan, maka
akan terbentuk akan mengalami reaksi dekarboksilasi dan pembentukan suatu asam karboksilat. Nah, tetapi jika setelah setelah kita senyawa 2 ester ini kita sabunkan atau kita reaksikan dengan suatu NaOH, didapatkanlah senyawa ONA. Kemudian kita tambahkan asam, kita reaksikan dengan suhu suhu dingin ya, suhu dingin atau suhu yang rendah, maka akan terbentuk suatu senyawa asam ya. Senyawa dwi asam, terdapat 2 gugus asam karboksilatnya. Ini adalah pembentukan suatu aseton ya, aseton dari suatu enolat anion etil asetoasetat. Nah, ini senyawa 1,3 dikarbonil ya bisa kita reaksikan untuk mendapatkan suatu aseton. Nah, bagaimana mekanismenya adalah misalnya ini awalnya senyawa 1,3 dikarbonil tadi ya. Ya, ini kita reaksikan dengan suatu alkil. Setelah kita dapatkan suatu alkil, yaitu alkilasi dari suatu suatu 1,3 dikarbonil, kemudian kita reaksikan dengan suatu NaOH H2O dalam suasana asam, kemudian terjadilah ini ya pelepasan suatu alkil. Pelepasan suatu alkil, alkil ini akan digantikan dengan suatu asam yang berasal dari lingkungannya ya. Kemudian senyawa senyawa beta ketoester ini ya, senyawa beta ketoester ini akan mengalami suatu reaksi jika kita panaskan ya. Jika kita panaskan maka akan terjadi dekarboksilasi. Bagaimana reaksi dekarboksilasinya itu? Caranya adalah eh, ikatan antara C dengan C ini dia akan membentuk ikatan rangkap dengan C yang sebelah sini. O-nya akan menangkap proton dari O yang sebelah O yang berikatan dengan C sini, kemudian ikatan rangkapnya pindah ke C. Jadi seperti inilah mekanisme reaksi untuk menghasilkan suatu karbon dioksida. Selanjutnya dihasilkan suatu enol, kemudian dari enol kita reaksikan lagi ya untuk menghasilkan suatu keton. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nanti kalian coba latihannya bagaimana suatu senyawa 1,3 dikarbonil bisa menghasilkan suatu aseton. Jadi cukup terjadinya suatu pemanasan yang lebih lanjut ya. Maka pemanasan yang lebih lanjut maka akan terjadi suatu reaksi dekarboksilasi. Awalnya dia berbentuk enol terlebih dahulu ya. Berbentuk enol kemudian baru dia mengalami suatu reaksi dekarboksilasi dan menghasilkan suatu keton. Baiklah, sekian untuk materi enolat dan karbanion ya. Soalnya tolong dikerjakan sesuai dengan mekanisme reaksi yang pembentukan suatu eh, enolat anion yaitu menjadi suatu aseton. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.